dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati Allah, pemirsa channel YouTube MPD Tembalang tanpa spasi yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi nikmat bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada bab ke-28, yaitu tentang menutup aib kaum muslimin dan larangan menyebarluaskannya tanpa suatu kebutuhan. Hadirin rahimakumullah, jadi Islam memerintahkan kita semuanya untuk menjaga diri kita, menjaga saudara kita dari sesuatu yang buruk. Kalau kemarin di bab sebelumnya kita sudah mengkaji tentang bagaimana kita menjaga kehormatan, menjunjung tinggi kehormatan saudara-saudara kita, maka di sini bab ini akan menyampaikan atau membahas tentang larangan bagi kita untuk membuka aib, membicarakan aib, apalagi menyebarluaskannya. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi beliau menyebutkan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nur ayat ke-19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu alladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi ayat ini yang memberikan informasi kepada kita, jadi ada dan akan selalu ada siapa orang-orang yang mereka itu ingin menyebarkan berita-berita yang bohong, berita-berita yang jelek-jelek, berita-berita, informasi-informasi yang menyesatkan, ya, atau informasi-informasi yang tujuannya adalah untuk menjelek-jelekan orang, ya, menghancurkan kehormatan orang, kemudian menjatuhkan, ya, kredibilitas seseorang. Jadi ini akan selalu ada. Dari zaman Rasulullah sampai hari ini itu terjadi, ya. Tidak usah saya sebutkan, ya, peristiwanya. Selalu ada. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi kepada kita bahwa, ya, orang-orang yang mereka itu suka atau memiliki perilaku, ya, menyampaikan berita-berita, informasi atau kejelekan dari orang lain, ya, dalam rangka untuk tujuannya mereka masing-masing, entah itu tujuan politik, entah itu dendam pribadi, entah itu sesuatu yang
tujuan-tujuan yang lain, macam-macam tujuannya, tetapi mereka mengucapkan perkataan yang itu menjelekkan, ya, meskipun itu benar, apalagi salah, kalau salah jadi fitnah, menjelekkan atau menceritakan kejelekan orang lain. Maka apa kata Allah? Ya, orang lain itu alladzina amanu. Jadi yang dijelekkan itu adalah orang yang beriman. Jadi ada orang-orang yang mengucapkan kejelekan-kejelekan, padahal yang dijelek-jelekan itu adalah orang yang beriman. Ya. Maka kata Allah, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya, ini hati-hati kita. Nah, yang luar biasa ya sekarang ini kalau kita melihat media sosial gitu ya. Wah, ini banyak sekali, entah itu kepentingan politik atau kepentingan kelompok golongan atau kelompok asobiah gitu ya, atau kepentingan pribadi ya. Banyak kita saksikan orang menjelek-jelekan orang yang lain, padahal mereka itu yang dijelek-jelekan itu orang beriman. Sesama muslim menjelekkan ulama dari kelompok yang lain. Dari banyak terjadi. Maka ayat ini mari kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu perkataan yang itu menjelekkan saudara kita yang muslim yang lain, apalagi yang dijelekkan ulama. Nah, kalau kita mengkaji tentang pemikiran Islam ya, itu ada, kita akan ketemu orang menjelek-jelekkan misalnya Imam Al-Ghazali, dikritisi sedemikian lupa, padahal Imam Al-Ghazali itu dikenal ulama yang luar biasa, dijelek-jelekan. Ada ulama terdahulu dijelek-jelekan, naudzubillah. Padahal kalau sekiranya beliau hidup, ilmunya beliau itu bandingkan yang menjelek-jelekan itu jauh. Dan itu sampai hari ini terjadi. Itu sama-sama muslim. Maka di Al-Quran, di ayat ini dilarang, tidak boleh. Kalau kita belajar thalabul ilmi, jangan sampai kita kemudian mengucapkan menjelek-jelekan ulama yang lain. Ini bahkan ulama, orang biasa saja tidak boleh. Ya, apalagi diungkapkan aib-aibnya. Ya. Wah, si fulan kayaknya turu ngorokan gitu kan. Wah, si fulan itu pernah maksiat begini dan begitu. Nah, tidak boleh. Meskipun kita tahu, ya, meskipun kita tahu, oh si fulan itu dulu pernah bermaksiat, tapi tidak boleh kita mengungkapkan atau membicarakan kemaksiatannya, tidak boleh. Nah, karena kalau kita bicarakan, ya orang yang membicarakan ini orang yang suka begitu, Allah akan mengazabnya fid dunya wal akhirah. Nanti di dunia nanti dia azab, dia nanti di akhirat juga diazab. Nah, ini ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk hati-hati. Jangan sampai kita mengucapkan atau mengeluarkan ucapan yang menjelekkan orang lain, apalagi orang itu orang mukmin. Tidak boleh. Nah, kemudian ancaman ini ya dijelaskan di sini, ancaman ini sangat keras. Ya. Jadi belum tentu kalau kita melihat seseorang, wah ketoknya alim, pakaiannya bagus, Islami, tapi ternyata pengajiannya suka menjelek-jelekan saudaranya. Tidak boleh. Nah, dan saben ngaji begitu terus ya kan. Saya pernah
ketika kuliah dulu bahas tentang ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari tentang firqah ya, pemikiran-pemikiran, pecahnya umat Islam karena pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jadi pemikiran-pemikiran umat Islam itu banyak, terpecah-pecah, dan itu yang mengakibatkan umat Islam ini terpecah-pecah. Dan satu golongan pasti akan menyalahkan golongan yang lain. Nah itu sunatullah. Maka ketika ayat ini dibaca, ya ketika dijelaskan waktu itu dijelaskan adanya ayat ini itu agar kalau orang-orang beriman, ya dia tidak akan mudah menyalahkan orang dengan pemikiran yang lain. Ya. Yang diluruskan adalah pemikirannya, maka jangan menyebut orangnya. Nah inilah kenapa kalau kita mempelajari hadis, ya, kalau ada sesuatu yang jelek, ya, ada sahabat melakukan sesuatu yang tidak baik, maka di semua hadis yang kita pelajari itu pasti disebut fulan. Ya, kalau ada sesuatu yang jelek, misalnya contoh hadis tentang orang yang mati dalam keadaan berperang. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wah si fulan ini hebat berperangnya. Dia luar biasa, hari ini dia berperang luar biasa. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan dia akan masuk neraka. Kemudian sahabat, loh, kok bisa begitu? Ada yang mengikuti. Ternyata ketika dia berperang dengan sangat hebat, dia mengalami luka yang parah. Kemudian dia menancapkan tombak ke tanah dengan ujung tombaknya di atas. Kemudian dia menjatuhkan diri ke atas tombak itu sehingga dia mati. Matinya bukan karena berperang, tapi mati karena bunuh diri. Nah ini di hadis ini tidak disebutkan sahabat itu namanya siapa. Nah, jadi dijaga. Meskipun kalau dicari tahu ketahuan namanya siapa, tapi dalam hadis tidak disebutkan namanya. Ini karena itu sesuatu yang buruk, yang jelek. Ya, banyak lagi cerita seperti itu. Nah maka pelajaran bagi kita dengan dari ayat ini, jangan kita mudah menceritakan kejelekan saudara kita, apalagi dia orang mukmin. Nah kalau tadi jelas-jelas meninggalnya dalam keadaan bunuh diri, itu saja dirahasiakan namanya, apalagi dia meninggalnya dia adalah orang yang mukmin. Ini jangan sampai kita muncul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi meskipun ya kita menyaksikan hari ini banyak sekali kelompok-kelompok umat Islam. Jadi saya kalau nonton misalnya di YouTube ulama A dan ulama B, pendapatnya diadu ya, bentur-benturkan. Nah ini kadang-kadang sedih ya. Ini yang bikin channel itu memanfaatkan perselisihan di antara ulama itu untuk kepentingan pribadi ya. Karena dia dapat uang banyak, karena pasti yang nonton banyak itu. Dan itu dibentur-benturkan sengaja gitu ya, sengaja bikin konten. Nah ini bahaya. Nah nanti dia, kata Allah, dia akan diazab, azabnya di dunia dan di akhirat kalau orang lain seperti ini. Dan kalau sekarang kita bicara membicarakan atau membicarakan aib orang lain atau menyebarluaskannya, kalau zaman dahulu mungkin hanya pakai lisan saja ya, kita ngomong saja. Tapi kalau hari ini ya, menyebarluaskan itu mudah sekali ya. Nah, dengan channel YouTube sudah tersebar kemana-mana. Begitu kita ngomong jelek tentang fulan seseorang, maka berita itu sudah sampai kemana-mana. Nah ini yang bahaya, dan itu menyebarluaskan. Semakin banyak orang yang terpengaruh, ya, kemudian ikut-ikutan, maka semakin besar dosanya jadi dosa jariyah. Ya. Nah ini ayat Al-Quran yang semoga menjadi
pengingat bagi kita, jangan sampai kita ini termasuk di antara orang-orang yang suka menyebarluaskan berita bohong, menyebarluaskan fitnah, menyebarluaskan kebencian kepada saudara muslim kita. Nah, kita masuk kepada hadis yang pertama di bab ini, atau hadis nomor 240 di kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Jadi tidaklah seorang hamba ya, yastaru, menutup apa yang ditutup, aib ya, fid dunya, di dunia ini, illa, kecuali satarahullah, Allah akan menutup baginya yaumal qiyamah, aib nanti, aibnya di hari kiamat. Jadi hadis ini hadis riwayat Muslim nomor 2590. Jadi hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, nanti Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Ya. Jadi ini kalau kita melakukan amal di dunia, maka nanti balasannya itu nanti di hari kiamat. Jadi pelajaran dari hadis ini yang pertama, bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan anjuran ini menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah agar kita ya menutup aib seseorang, siapa saja. Jadi ada orang melakukan perbuatan maksiat, kita tahu, maka kita jangan sebarluaskan. Ya, sampai ada kisah sufi ya, yang populer di zaman dahulu. Ada seorang ulama, dia kebetulan profesinya sebagai penjual, jualan ya, jualan sesuatu ya. Kemudian ada ibu-ibu belanja, beberapa orang ibu belanja, sedang asik belanja, salah seorang di antara ibu ini kentut, suaranya keras, ya, tut gitu kan, sampai sambil ngomong kentut, dia malu, wajahnya berubah merah. Tapi kemudian ulama ini berkata, apa yang kamu ucapkan tadi, ucapkan lebih keras lagi ya. Pendengaran saya agak berkurang ya. Akhirnya ibunya menjadi tidak malu ya. Ini menutup aib. Padahal kentut itu bukan aib. Nah, kalau sekarang orang kentut malah diadepe ya. Tuh diadepe temennya ya. Kentut bukan aib, itu normal. Orang nggak bisa kentut dengan operasi ya. Nah, kentut itu normal. Tapi bagi seorang wanita, kentut di depan umum itu memalukan. Maka ketika dia kentut, ulama ini berkata, katakan, ucapkanlah lebih keras lagi, pendengaran saya agak kurang dia. Maka kemudian wanita itu tidak malu. Kemudian ya yang menjengkelkan, dan ternyata ibu-ibu ini cerita ke orang-orang, wah bapak pencuri itu pendengarannya kurang, ya, sampai terkenal dengan nama ya, Fulan Situli, ya. Sampai akhirnya ibu ini meninggal dunia, baru dia mengatakan, saya ini tidak tuli, baru cerita itu diceritakan, kisah itu. Dulu dia itu begini, ya, saya nutup aibnya dia, itu sampai menutup aibnya orang sampai jadi korban, ya. Tapi ya itu luar biasa. Ini kalau kita orang itu berilmu itu seperti itu. Ini kisah. Jadi luar biasa. Maka menutup aib saudara kita ya, ini menjadi sunnah dan pahalanya luar biasa.
dan manfaatnya juga luar biasa. Kembali kepada kita. Jadi kalau kita ini berteman, bersosial, kumpul sama orang, kita itu selalu menceritakan yang baik-baik. Itu mesti temannya banyak. Tapi kalau kita itu menceritakan sesuatu yang jelek tentang teman kita, nanti orang mau berteman itu mikir, wah aku nak berteman sama si Fulan, sama dia, jangan-jangan nanti jeleknya saya diceritakan ke orang, kan gitu. Maka menutup aib itu kembali manfaatnya kepada diri kita. Makanya kalau ada orang atau kita melihat jeleknya seseorang, ya, kita ingatkan, kalau bisa kita ingatkan. Kalau tidak bisa kita ingatkan, ya sudah dilupakan, ya. Jadi nggak usah diingat-ingat. Nah, sebagian besar manusia umumnya kalau lagi tidak suka kepada seseorang, itu yang diingat itu jeleknya saja, ya. Nah, itu ini menutup aib. Nah, menutup aib saudaranya ini, ya, ini berakibat sampai di dunia sampai di akhirat. Ya, jadi yang ditutup aib itu namanya aib, itu jelek. Ya, nanti ada. Jadi kadang-kadang kita mungkin ya di rumah tangga itu harmonis. Nah, ini kisah rumah tangga ya. Bahkan sampai misalnya kita suami istri, ya, ini yang belum menikah, ini pelajaran penting. Suami istri itu tidak boleh suami menceritakan kejelekan istri kepada orang tuanya. Istri tidak boleh menceritakan kejelekan suami kepada orang tuanya. Ya. Jadi jangan, ini pelajaran penting. Tidak boleh suami istri kok cerita ketemu orang, oh, iya istriku tuh gini yang dikatakan jelek-jeleknya. Tidak boleh. Istri juga begitu. Suamiku juga gini. Wah, ya, jelek. Maka yang kalau ketemu orang tua, nanti kalau kita punya menantu, bapak-bapak atau ini, kok begitu menceritakan jeleknya itu. Nah, ini harus kita ingatkan. Nah, ini penting, perkara penting. Apalagi diceritanya kepada orang lain. Ya, terjadinya perselingkuhan itu karena ya salah satu, atau ya kadang-kadang suami cerita kejelekan istrinya kepada wanita lain. Nah, itu. Karena teorinya perselingkuhan kan begitu. Nanti si istri juga cerita kejelekan suaminya kepada laki-laki lain. Nah, akhirnya berlanjut, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Nauzubillah. Jadi itulah ya, kalau terjadi sampai seperti itu, orang yang menceritakan aib, ya, apalagi suami istri menceritakan aib kepada orang lain, azabnya dunia akhirat. Orang selingkuh itu azab, rumah tangganya pasti berantakan. Itu di dunia, nanti di akhirnya lebih dahsyat lagi. Maka kalau terjadi seperti itu, ya kita harus introspeksi. Jangan sampai kita menceritakan aib orang-orang dekat dengan kita kepada orang lain. Nah, ini menceritakan aib, ya bahaya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini kalau orang itu menutup aib saudaranya, nanti aibnya di hari kiamat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbuatan maksiat dia ketika di dunia ini nanti akan ditutup oleh Allah di hari kiamat. Jadi manusia ini, kita ini tidak pernah lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, nanti di hadis yang pekan depan akan kita bahas tentang itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tinggal dosanya itu banyak atau sedikit gitu ya. Nah, ketika kita ini menyadari bahwa kita ini punya dosa dan maksiat, pasti kita tidak ingin dosa dan maksiat kita ini diketahui oleh orang lain. Betul tidak? Kita maksiat. Ya contohlah, pencuri itu tidak ingin ketahuan gitu ya.
Masa pencuri labas, aku baru nyolong ngono, nah digebuki ya. Nggak mungkin pencuri itu mengaku saya mencuri. Nah, itu luar biasa kalau ada pencuri itu. Koruptor ya ketika ketahuan misalnya ditanya Anda korupsi mesti nggak ngaku. Kenapa? Itu aib. Perbuatan maksiat itu aib. Maka berusaha bagaimana caranya tutupi. Orang berbuat maksiat, orang melakukan kesalahan itu berusaha agar perbuatan salah dan kemaksiatannya ditutup, tidak orang lain tidak tahu. Ini yang normal ya. Yang normal. Karena nanti ada orang yang tidak normal. Nah, terus maka kalau kita tidak ingin aib kita diketahui orang lain, maka Allah memberikan kalau ada orang lain yang melakukan perbuatan dosa maksiat, kamu jangan ceritakan itu, tutup aibnya. Ya, nanti aibmu akan disimpan atau ditutup oleh Allah di hari kiamat. Jadi kejelekan kita tidak ditampakkan oleh Allah di hari kiamat. Dan perbandingan ya, aib yang kita tutup di dunia, kalau kita nutup aibnya saudara kita di dunia ini, misalnya satu, nanti di akhirat itu yang ditutup banyak, lebih berlipat-lipat, banyak sekali. Ya, kalau kita nutup satu, tanpa Allah Subhanahu wa taala yang ditutup banyak. Nah, di akhirat nanti maksiat kita banyak yang ditutup. Kalau kita mau menutup aib saudara kita. Nah, kemudian berikutnya di sini disebutkan, jelaskan bahwa balasan yang diterima yaitu sesuai dengan amal perbuatan kita. Artinya apa? Kalau kita melakukan amal kebaikan, jadi menutup aib orang lain itu adalah suatu kebaikan. Nanti di hari kiamat Allah akan memberi balasan. Karena kamu berbuat baik di dunia, maka di akhirat Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Nah, ditutup aib itu. Jadi balasan itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan. Sekali lagi pembalasan dari Allah itu nilainya luar biasa, lebih dahsyat. Ya, seperti kalau kita beramal di dunia, amal kita dibandingkan balasan yang diberikan oleh Allah nanti, kalau kita masuk surga itu tidak sebanding ya. Karena surga itu betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa saja yang melihat suatu dosa atau kesalahan dari saudaranya, maka dia diharuskan menutupinya. Jadi kalaupun menceritakan tadi tidak menyebutkan namanya, mensamarkan, karena itu untuk pelajaran misalnya. Karena orang mukmin, kalau orang mukmin berbeda dengan orang kafir, jelas. Fir'aun misalnya. Fir'aun itu diceritakan dalam Al-Quran berulang-ulang. Karena apa? Dia ada contoh orang-orang yang kufur kepada Allah. Karena orang kafir. Jadi di sini, di hadis ini ya, di Al-Quran tadi disebutkan yang tidak boleh diungkapkan aibnya itu kalau dia ini orang mukmin. Jadi orang muslim, orang mukmin kita tutup aibnya. Tapi kalau orang yang kafir, jelas-jelas kekafirannya itu justru diceritakan agar menjadi pelajaran. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang kafir. Nah ini sekali lagi, jadi kalau kita melihat ada saudara kita melakukan kemaksiatan, maka tugas kita menasehatinya. Ya, tapi kemudian setelah menasehati tidak menceritakan kejelekan orang ini kemana-mana, ditutup. Namanya ditutup, tidak usah diingat-ingat lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, seorang muslim ini adalah menjadi cermin bagi muslim yang lain. Ya, tadi kalau kita ini berteman, mestinya teman kita ini adalah orang-orang yang menutupi aib kita. Jadi teman malah akhirnya kalau kita menceritakan kejelekan teman kita, akhirnya orang mau berteman khawatir, jangan-jangan nanti kalau berteman dengan dia
jeleknya saya dicerita-ceritakan kemana-mana. Nah ini masalah. Nah ini jadi bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain ini saling menjaga aib. Kalau itu terjadi, insya Allah damai kita, tenang orang-orang muslim itu, tidak khawatir, ya. Tidak khawatir kejelekannya terbongkar. Ya. Kemudian yang terakhir, penjelasan dari hadis ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pemalu, lagi maha tertutup. Maka Allah menyukai orang yang pemalu dan orang yang tertutup dari kejelekannya. Nah, maka mari ya, kita jadikan hadis ini ya pelajaran bagi kita. Setiap kali kita sedang berbicara, kemudian dalam pembicaraan itu kok membahas, menceritakan kejelekan seseorang, maka segera hentikan. Karena kalau sudah asyik ngobrol teman-teman, kita menjelaskan, si fulanah itu begini, keluar semua kejelekannya. Ketika seperti itu segera ditutup, hentikan. Ya, kalau ada pembicaraan di beberapa orang itu membicarakan kejelekan seorang, kok kita tidak bisa menghentikan itu, maka sebaiknya tinggalkan. Ya, ini pelajaran bagi kita. Kita pergi dari majelis yang di situ yang dibicarakan adalah membicarakan kejelekan saudara kita yang muslim yang lain. Tinggalkan. Jadi jangan kita berada di majelis itu. Ya, karena kalau sudah seperti itu, karena membicarakan kejelekan orang itu asyik, ya. Dan setan itu senang kalau itu. Ayo teruskan yang lain ya. Gitu, ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari membicarakan kejelekan dari saudara kita. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita